Halo guys, welcome to our podcast. Jadi pada hari ini kami dari grup Atas 11 PGU 2021 kita mau bikin podcast. Ada siapa dulu nih, Vin? Halo semuanya, nama gue Kevin dari Prodi Bisnis. Jadi hari ini di podcast ini bakal ada 10 orang. Yang pertama itu ada Nadia, Reino, Sani, Kresna, Natalia, Amar, Axel, Valora, dan yang terakhir Aileen. Nah, jadi pada hari ini materinya apa nih, Nat? Jadi hari ini kita tuh mau bahas tentang leadership traits. Leadership traits itu karakteristik yang membuat seseorang menjadi leader yang baik. Coba menurut kamu karakteristik apa yang membuat sebuah leader yang bagus, Iin? Halo semua, kenalin nama aku Iin dari jurusan bisnis dan aku mau kasih kalau menurut aku sih leadership itu lebih bisa membimbing anggotanya sih. Jadi biar anggotanya bisa lebih baik. Habis itu anggotanya itu nantinya juga bisa jadi leader-leader baru juga. Kalau menurut aku sendiri sih cara membangun leadership itu ada banyak ya. Yang pertama kalau menurut aku itu percaya diri. Karena sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita juga harus bisa memimpin diri sendiri dahulu. Yang kedua yaitu menurut aku tuh semisal kalau nggak paham tentang suatu materi, tanya aja. Jadi kayak belajar terbuka juga. Yang terakhir, ikut organisasi atau event-event sih. Soalnya dari situ kita secara nggak langsung bakal ngembangin sikap leadership kita. Kalau menurut Excel gimana nih? Halo, aku Axel Williamsena dari Prodi Finance and Banking. Ya, seperti yang diketahui, kalau pemimpin itu ada dua jenis ya, pemimpin bagi dirinya sendiri maupun pemimpin bagi orang lain. Tentunya kalau pemimpin bagi orang lain, dia tuh sudah bisa memimpin dirinya sendiri dengan baik. Nah, karakteristik yang diperlukan adalah dia memiliki sikap konsisten. Nah, konsisten ini bisa diwujudkan dalam perkataan maupun perbuatannya. Mengapa pemimpin harus memiliki sikap konsisten? Dengan memiliki sikap konsisten, maka tentu orang-orang bisa percaya kepadanya. Apalagi jika mereka adalah pemimpin bagi orang lain. Sehingga bisa membantu teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Apalagi jika dia pemimpin perusahaan. Selain itu, apa yang dikatakan itu bisa dengan mudah dipahami, tidak membuat bingung. Setiap hari bisa berganti-ganti. Nah, kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu harus bisa memberikan yang terbaik. Karena pada saat ini, seorang pemimpin itu kerap kali dikatakan sebagai contoh. Nah, dengan memberikan yang terbaik, maka akan memotivasi rekan-rekan yang lain supaya mereka juga ikut memberikan yang terbaik bagi kepentingan bersama. Oke, kalau menurut Krisna apa ya? Wah, bener banget tuh, Sel. Kalau menurut, perkenalkan, nama gue Kresna Pondra Kadafi, biasa dipanggil Kresna dari Prodi Business Management. Trait pertama yang leader harus punya menurut gue adalah leader harus komunikatif. Maksudnya apa tuh? Maksudnya komunikasi harus lancar dalam suatu organisasi, karena itu akan membangun terjalinnya hubungan yang baik, serta koordinasi antara anggota-anggota. Komunikasi yang lancar juga akan mencapai tujuan organisasi. Selain itu, komunikasi yang lancar akan memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dari anggota-anggota di organisasi. Untuk trait yang kedua, gue ngambil dari Chin and Lea Mika, yaitu integrity atau berintegritas. Integritas itu perlu dimiliki banget oleh setiap pemimpin, karena pemimpin terlibat langsung di dalam organisasi. Tanpa integritas, organisasi itu tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berintegritas akan membantu mewujudkan visi dan misi pelayanan atau kinerja dari anggota-anggota. Hal ini tentunya didukung oleh seorang pemimpin yang memiliki jiwa integritas. Dan tanpa adanya integritas yang tinggi, kinerja kelompok juga tidak akan serata. Nah, menurut lu apa, Kev? Wah, setuju banget tuh sama lu, Kres. Kalau menurut aku sih, menjadi leadership itu yang pertama harus memiliki sifat non-discrimination ya. Soalnya kenapa? Karena pasti dalam suatu organisasi, anggotanya itu berasal dari berbagai macam latar belakang, suku, agama, ataupun ras. Nah, jadi sebagai seorang leader, pastinya kita harus memperlakukan semua anggota kita dengan perilaku yang sama gitu, tidak berdasarkan latar belakang ataupun agama yang lainnya. Terus yang kedua itu
sebuah organisasi pasti butuh untuk berkembang dan menyaingi organisasi-organisasi yang lainnya. Oleh karena itu, demi tujuan organisasi yang semakin berkembang semakin harinya, pastinya leader itu harus memiliki sikap achieving ataupun memiliki sikap yang haus akan achievement gitu. Jadi organisasi bisa terus berkembang dan bersaing dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Kalau menurut lu gimana, San? Benar-benar. Hai, gue Sani dari Prodi Branding. Menurut gue tuh leader harus punya tekad yang kuat ya. Soalnya kalau leadernya nggak punya, gimana anggotanya gitu. Jadi kalau leadernya punya tekad yang kuat, tujuannya pasti bakal tercapai juga. Terus yang keduanya, leadernya juga harus mengenal lebih dekat ke anggota-anggotanya. Karena kalau leader yang nggak mengenal dekat, anggotanya juga kayak susah buat ngenyamain tujuan kelompok tersebut sih. Kalau Valora gimana? Halo, gue Valora dari jurusan Bisnis Matematika. Menurut gue leader itu harus punya visi dan misi yang kuat. Mungkin Pisung ya yang punya Mas Sani. Visi misi yang kuat tuh kayak si leader harus bisa netapin, wah kita nanti ke depannya mau kayak gimana. Dan kita leader juga harus bisa lihat kita tuh berapa lama lagi supaya bisa sampai ke misi kita itu. Dan yang menurut gue yang kedua itu bisa menjadi contoh bagi anggota. Leader itu harus bisa berperilaku yang baik agar anggota-anggota itu jadi kayak lebih bersemangat, jadi bisa mencapai visi dan misi yang sudah ditentukan. Kalau menurut Aileen gimana nih? Sebelumnya kenalin, gue Aileen dari Prodi Bisnis. Contoh leadership traits, menurut gue sendiri sih, seorang leader itu harus bisa mendengarkan orang lain. Kenapa gitu? Bayangin deh, kalau jadi leader, pasti kita harus memimpin orang lain dalam jumlah yang banyak. Karakternya pasti beda-beda juga. Untuk membuat satu keputusan di dalam satu kelompok, pasti kita harus menyatukan pendapat dan masukan dari berbagai orang. Makanya penting bagi seorang leader untuk bisa mendengarkan orang lain. Terus ada lagi nih, satu lagi, menurut gua seorang leader juga harus bisa pay attention to detail. Gimana caranya seorang leader bisa menemukan suatu solusi dari masalah yang terjadi dalam kelompok tersebut. Itu aja sih. Kalau menurut Amar gimana? Wah, gue setuju sekali nih sama Aileen. Jadi pertama-tama kenalin ya, nama gue Amar, berasal dari Prodi Product Design Engineering. Menurut saya berbicara tentang kepemimpinan ya atau leader ya, ada dua nilai yang perlu dipegang gitu, atau yang perlu ditanamkan pada jiwa seorang leader seperti itu. Yang pertama yang harus ada dimiliki yakni power. Bagaimana seorang leader bisa merangkul semua anggota yang ia miliki untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang harus ia selesaikan seperti itu. Dan kemudian seorang pemimpin harus memiliki power lebih dari para bawahan-bawahannya seperti itu. Jangan sampai seorang pemimpin istilahnya dikalah oleh para bawahannya seperti itu. Jadi esensial dari seorang pemimpin dalam jiwanya itu dikalahkan oleh seorang bawahannya seperti itu. Dan kemudian nilai kedua ya yang perlu dipegang seorang pemimpin adalah, atau yang harus ditanam ke dalam jiwa seorang pemimpin, dapat mengambil keputusan gitu. Tapi tidak hanya dapat mengambil keputusan, tetapi harus berani dengan apa yang telah ia ambil, dan juga tentunya harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia pilih seperti itu. Nah, kemudian untuk Reno nih, gimana nih menurut Reno? Oke, jadi pertama-tama kenalin dulu, nama gue Reno dari Prodi Bisnis. Jadi menurut gue sih yang harus dipunyai leader itu berpengetahuan luas ya. Jadi misalkan gini, gue tuh selalu lebih setuju kepada pemikiran kalau lebih baik kalau dia tuh mengerti sedikit tentang banyak bagian daripada mengerti banyak di satu bagian aja gitu. Soalnya kan kayak leader tuh kan lu pasti mau memimpin kayak sebuah kelompok, mau itu kelompok kecil atau kelompok gede gitu kan. Kalau misalkan ada masalah di berbagai bidang, di bidang A, bidang B, bidang C, tapi lu nggak ngerti sedikit pun tentang bidang itu, ya nggak bakal bisa jalan gitu. Misalkan kayak lu cuma ngerti di A,
dan lu punya masalah di B sama C. Berarti yang A lu bisa selesain, tapi yang B sama C belum tentu lu bisa selesain gitu. Nah, yang kedua mungkin mirip-mirip sama punya Iin. Jadi menurut gue tuh leader tuh harus rendah hati gitu. Kita harus berani merangkul orang lain gitu. Jadi supaya satu kelompok ini atau satu tim ini kita bisa bergerak bersama-sama maju, itu ya caranya ya dengan leadernya jangan mau menang sendiri gitu. Leadernya harus merangkul orang lain, merangkul tim-timnya dia supaya bisa jadi lebih maju lagi untuk kepentingan bersama juga gitu kan. Kalau gitu, menurut Nadia gimana nih? Oke, jadi halo, gue Nadia dari Prodi Branding. Menurut gue sih sebagai leader kita tuh harus mempunyai karakteristik yang able to delegate. Itu artinya mempunyai abilitas untuk mendelegasi tugas-tugas ke member kita. Jadi tuh sebagai leader kita harus mengetahui potensi-potensi dalam anggota kita supaya kita dapat mendelegasikan tugas dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya aku pakai nama Rino sama Natalia aja deh ya. Kalau misalnya aku tidak mengetahui potensi-potensi Natalia dan Rino itu, misalnya Rino tuh pandai berbicara, tapi dia tidak bisa mendesain. Terus aku ngasih tugas ke Rino desain, padahal Natalia yang bisa desain. Jadi hasilnya tuh nggak semaksimal yang seharusnya bisa didapatkan. Dan yang satu lagi, menurut aku tuh sebagai leader, kita tuh harus mempunyai integrity yang bagus ya. Jadi karena leader tuh harus menjadi seorang yang jujur dan moral-moralnya yang mempunyai moral-moral yang baik. Karena seorang leader tuh bersikap sebagai contoh untuk anggotanya. Jadi kalau nggak baik, ntar anggota-anggotanya juga melihatnya kurang bagus gitu. Udah itu aja sih dari aku ya. Oke, jadi kayaknya semuanya udah ngomong, udah ngejelasin ya kira-kira menurut mereka tuh leadership traits itu gimana ya. Jadi untuk kayak kesimpulannya lah, sedikit kesimpulannya. Jadi menurut kami itu ada kayak beberapa leadership traits yang menurut kami harus ada lah, suatu pemimpin itu harus ada gitu, seorang pemimpin. Yang pertama tuh misalkan kayak dia tuh harus non-discrimination gitu, jadi dia nggak boleh memilih-milih orang, dia nggak boleh, pokoknya dia harus terbuka sama semuanya segala macam. Lalu dia harus punya tekad yang kuat, terus harus jadi pendengar yang baik, harus berpengetahuan luas, harus bisa berkomunikasi, harus bisa memberi tugas gitu ke tim-timnya. Mungkin itu aja dari kami. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih kira-kira? Cukup. Nggak ada lah ya. Oke, jadi sekian podcast hari ini dari kami, Grup Atas 11 PGU 2021. Kalau misalkan ada kata-kata atau perlakuan yang salah, kami mohon maaf. Lalu sampai sini aja. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.